Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri Aprianti. Saya dari kelas 2C, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan studio perancangan saya, yaitu Art Gallery. Pertama-tama, saya akan mulai dari menjelaskan studi literatur saya. Definisi dari art gallery ialah suatu ruang atau bangunan tempat kontak fungsi seni antara seniman dan masyarakat yang dipergunakan bagi wadah kegiatan kerja visualisasi, ungkapan daya cipta manusia. Kemudian fungsi dari art gallery yaitu sebagai tempat mengumpulkan karya seni, kemudian sebagai tempat memamerkan hasil karya seni rupa agar dikenal masyarakat, dan yang terakhir sebagai tempat pendidikan untuk seniman. Adapun jenis-jenis galeri seni yaitu Art Gallery of Primitive, yaitu galeri seni yang menyelenggarakan aktivitas di bidang seni primitif. Yang kedua yaitu Art Gallery of Classical Art, yaitu galeri seni yang menyelenggarakan aktivitas di bidang seni klasik. Yang ketiga Art Gallery of Modern Art, dan yang terakhir, kombinasi. Karya seni rupa dua dimensi yang terbentuk dan tersusun dari unsur-unsur rupa yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang merupakan pengertian dari seni lukis. Selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi tapak keberadaan art gallery saya. Art gallery yang saya bangun berada di Jalan Veteran. Berbatasan dengan sisi utara terdapat Arwana Auto Wash, di sisi timur terdapat Jalan Raya, di sisi selatan terdapat Forum Komunikasi Driver, dan di sisi barat ada Tanah Lapang. KDB bangunan saya adalah 60% dengan luas lahan 5.000 meter persegi, yang apabila dikalikan dengan KDB menjadi 3.000 meter persegi. Lalu GSB untuk bangunan saya untuk di Jalan Veteran sekitar 10 meter dari jalan. Site location, bangunan saya berada di Jalan Veteran, Benua Melayu, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Lalu, faktor pemilihan lokasi, yang pertama adalah lokasi site berada di Jalan Veteran. Yang kedua, lokasi terletak di sebelah jalan raya dan cukup mudah untuk dijangkau. Yang ketiga, tidak jauh dari pusat kota. Yang keempat, luas lahan terbilang luas. Yang kelima, memiliki view yang cukup baik. Yang keenam, area vegetasi luas untuk ditanami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis tapak dari studio perancangan saya, yang dimulai dari analisa lintas matahari. Matahari terbit di Jalan Veteran dimulai dari jam 5 sampai jam 7 pagi sudah terang, dan matahari tepat di atas kepala pada pukul 12 siang, dan mulai gelap atau mulai terbenam dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 6 sore. Kemudian untuk hasil analisa dari lintas matahari Jalan Veteran ialah yang pertama, penyinaran matahari terjadi antara pukul 9 pagi sampai jam 3 sore dengan tingkat kepanasan dan radiasi yang tinggi. Yang kedua, pada saat tengah hari sekitar pukul 12, penyinaran matahari mencapai tingkat yang maksimal. Kemudian, penyinaran matahari terendah terjadi pada pukul 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan penyinaran matahari pagi yang tidak terlalu terik terjadi sekitar jam 5 pagi sampai dengan jam 9 pagi.
Berikut ilustrasi dari penyinaran matahari pagi, matahari siang, dan matahari sore. Kemudian, hasil dari respon analisa lintas matahari di jalan veteran antara lain, yang pertama, penambahan vegetasi seperti pohon yang rindang dan bisa tumbuh dengan rapat. Yang kedua, penggunaan kaca pada area bukaan seperti smoke glass, cahaya yang masuk ke bangunan dapat tereduksi. Seperti ilustrasi di samping, yaitu penambahan kaca double skin pada area yang terkena paparan radiasi matahari dapat menjadi solusi daripada penggunaan kaca pada area bukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis vegetasi di jalan veteran. Yang pertama-tama, data yang diperoleh dari analisa ialah yang pertama, terdapat pohon atau semak belukar kecil di bagian depan, kanan, dan kiri lokasi site. Kemudian, pohon atau semak belukar berukuran sedang berada di tengah dan di belakang lokasi site. Selanjutnya, hasil dari analisa vegetasi, yaitu penampakan vegetasi yang ada di tapak perempatan tidak teratur. Lalu harus adanya penataan ulang yang sebisa mungkin mempertahankan vegetasi pohon yang ada di tapak. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, menebang atau membersihkan semua semak belukar yang ada di bagian sekeliling tapak yang tidak teratur tersebut. Yang kedua, melakukan penataan ulang dengan cara melakukan penanaman pohon atau bunga baru atau reboisasi. Contoh vegetasi yang bisa ditanam ulang yaitu dengan menanam pohon oak. Selanjutnya, analisa utilitas. Dengan data yang diperoleh yaitu yang pertama, pada area site terdapat jaringan telekomunikasi listrik yang terdapat pada area di depan site. Adapun jaringan PDAM tersebut berada dari Jalan Veteran menuju Jalan Ahmad Yani. Yang kedua, penerangan atau lampu yang ada di site berasal dari lampu jalan sepanjang Jalan Veteran. Yang kedua, hasil dari analisis utilitas, yaitu yang pertama, penerangan pada area site cenderung kurang. Yang kedua, gardu listrik terhubung untuk tenaga listrik, telekomunikasi, dan sumber energi lainnya di area site. Yang ketiga, plimbing atau PDAM sebagai sumber air bersih yang dipergunakan untuk pemasok kebutuhan air di area site. Jadi, sumber air bersih yang digunakan di sekitar area Jalan Veteran berasal dari plimbing atau PDAM. Kemudian, tenaga listrik, telekomunikasi, dan sumber energi terhubung dengan satu gardu listrik di Jalan Veteran. Dan penerangan pada area site cenderung kurang. Lalu solusinya adalah yang pertama, perlunya penambahan sumber pencahayaan pada area site, dikarenakan sebelumnya pencahayaan pada area site hanya dari lampu pada Jalan Veteran yang agak terlalu jauh untuk menjangkau area site. Jadi lampunya hanya di jalan saja dan di sekitar site tidak ada penerangan sama sekali, atau hanya tanah lapang saja. Yang kedua, menggunakan sarana utilitas yang sudah tersedia pada area site seperti listrik, jaringan telekomunikasi, dan saluran plimbing dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan analisa drainase dengan data yang diperoleh, yaitu yang pertama,
Pada bagian depan tapak terdapat drainase, yaitu parit atau selokan. Jadi di depan tanah lapang di Jalan Veteran terdapat selokan yang dijadikan drainase. Yang kedua, lebar drainase yang terdapat pada tapak yaitu sekitar 1 meteran dengan kedalaman 80 sampai dengan 100 cm. Yang ketiga, area serapan air yang cukup dengan adanya vegetasi yang terdapat pada sekeliling tapak, yaitu vegetasi yang tidak beraturan tadi, menjadi area serapan air pada drainase. Kemudian hasil dari analisa drainase tapak ialah drainase di bagian depan memiliki pembuangan yang baik, sehingga tapak jarang mengalami banjir atau air tergenang. Yang kedua, drainase di bagian depan tidak terbuka, hanya sedikit. Ini akan dapat menimbulkan aroma aliran atau aroma yang berasal dari parit atau selokan. Solusinya atau respon yang diperoleh ialah yang pertama, menambahkan drainase atau parit selokan pada bagian tapak untuk pembuangan air kotor, karena kalau menggunakan drainase, bagian depan tidak akan cukup. Maksudnya menambahkan parit atau selokan di sebelah kanan tapak, sebelah kiri tapak, dan di belakang tapak. Jadi tapak dikelilingi dengan drainase, tidak hanya di depan saja. Yang kedua, menambahkan penutup pada saluran drainase yang berfungsi untuk menutup drainase agar tidak menimbulkan aroma aliran atau bau yang tidak sedap. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisa kebisingan dengan data yang diperoleh sebagai berikut. Dengan kode merah, simbol merah yang berarti kebisingan tingkat tinggi, sedangkan simbol kuning yang berarti kebisingan tingkat rendah. Data yang diperoleh ialah yang pertama, tingkat kebisingan tinggi berasal dari jalan raya di depan tapak yang berasal dari kendaraan yang lewat, terutama saat menjelang sore dan pagi hari. Yang kedua, tingkat kebisingan rendah berasal dari rumah penduduk atau bangunan yang berada di kanan atau di belakang tapak, yang mana kebisingan ini tidak mengganggu. Kemudian hasil dari analisa kebisingan, yaitu terjadi kebisingan tinggi pada depan tapak yang menyebabkan area depan tapak tidak cocok untuk diletakkan ruangan. Yang kedua, terjadi kebisingan sedang pada kiri tapak, menyebabkan pada kiri tapak sedikit berisik pada jam-jam tertentu. Lalu solusi dari analisis tersebut ialah yang pertama, memanfaatkan area depan tapak sebagai lahan parkir mobil, karena area depan tapak tidak cocok untuk diletakkan ruangan. Jadi, untuk ruangan pada bangunan akan dibangun sedikit lebih belakang. Yang kedua, membuat ruangan kedap suara atau tertutup dengan material bisa menggunakan busa telur, green wool, rock wool, atau material PET. Yang ketiga, memisahkan area publik dan area private, yaitu area publik di bagian depan dan area private di bagian belakang. Area publik bisa seperti contohnya showroom, lobi, lahan parkir, ruang tunggu. Sedangkan area private bisa digunakan untuk ruang staf, dapur, toilet, musola, dan lain-lain. Lalu kemudian saya akan menjelaskan analisa dari pergerakan angin Jalan Veteran dengan data yang diperoleh, yaitu arah angin bergerak dari arah barat ke timur dengan intensitas sedang. Yang kedua, pada siang hari angin cenderung berhembus dari arah barat.
Yang ketiga, pada sore hari angin berhembus dari arah timur. Adapun hasil dari analisanya yaitu hembusan angin di area site cukup baik atau sirkulasi udara di area site cukup baik karena tidak terlalu banyak bangunan yang menghimpit dan juga area yang luas dan lapang. Yang kedua, kurangnya vegetasi pada area site menyebabkan tidak ada area penyejuk udara sebelum masuk ke bangunan. Lalu solusi untuk hasil dari analisa tersebut yaitu memanfaatkan penghawaan alami dengan cara membuat area bukaan pada tempat tersebut, seperti membuat taman dan memperbanyak jendela kaca atau dinding kaca yang dapat dibuka tentunya. Yang kedua, penggunaan fasad yang dapat menyaring atau mereduksi radiasi matahari namun tetap bisa jadi celah udara untuk masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan view dari area site Jalan Veteran. Yang pertama, view luar ke dalam. Dari arah depan site terlihat area site yang begitu luas dan hanya ditumbuhi rumput ilalang. Jadi view ini positif karena area depan site bisa dijadikan view yang indah dan bagus untuk pengunjung melihat dari dalam bangunan, dari luar bangunan. Yang kedua, dari arah kanan site tampak area site yang ditumbuhi rumput serta satu buah bangunan rumah tinggal yang jadi view ini positif. Lalu selanjutnya view dari dalam keluar. View yang pertama yaitu pada arah depan terdapat jalan veteran atau jalan utama dan susunan ruko. View ini juga positif karena masih layak untuk dilihat oleh pengunjung dari dalam bangunan. Jadi bisa ditambahkan dinding kaca di depan bangunan. Yang kedua, ada pada area kanan saya terdapat area pemukiman dan juga ruko tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data existing dari Jalan Veteran. Yang pertama, survei arah mata angin. Seperti yang ditampilkan di samping. Pada pagi hari, angin berhembus dari arah barat ke timur dengan intensitas sedang. Pada siang hari, angin cenderung berhembus dari arah barat. Sedangkan pada sore hari, angin cenderung berhembus dari arah timur. Kemudian untuk drainase, terdapat drainase pada bagian depan site yang memiliki lebar 1-2 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter. Simbol biru menandakan drainase, sedangkan merah merupakan kebisingan. Lalu kebisingan pada area site ini cenderung stabil dikarenakan sumber kebisingan berasal dari jalan dan intensitas pengendara juga stabil, tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi. Dan juga kebisingan dari rumah penduduk tidak terlalu tinggi. Kemudian jalan aspal dengan masing-masing jalur yaitu 8 meter. Lalu untuk vegetasi pada bagian site sangat minim karena hanya terdapat sebuah pohon yang dikelilingi semak belukar yang tidak beraturan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis tapak saya, yaitu site
jalan veteran. Kesimpulan dari pergerakan angin ialah yang pertama, memanfaatkan untuk penghawaan alami dengan cara membuat area bukaan pada tempat tersebut. Yang kedua, penggunaan fasad yang dapat menyaring atau mereduksi radiasi matahari, namun tetap bisa jadi celah udara untuk masuk ke dalam bangunan. Kemudian untuk utilitas, perlunya penambahan sumber pencahayaan pada area, dikarenakan sebelumnya pencahayaan pada area site hanya dari lampu pada jalan veteran yang agak terlalu jauh untuk menjangkau area site. Kemudian untuk kesimpulan dari lintas matahari ialah menambahkan vegetasi untuk meminimalisir banyaknya cahaya dari matahari yang masuk ke area site, jadi tidak terlalu terang. Yang kedua ialah penggunaan smoke glass pada area bukaan untuk meminimalisir radiasi matahari. Yang ketiga adalah penghawaan bangunan akan lebih banyak bergantung pada penghawaan buatan atau air conditioner. Kemudian kesimpulan dari pencahayaan tapak, yaitu penambahan sumber pencahayaan pada area sekitar site, dikarenakan pencahayaan pada site hanya dari lampu pada jalan veteran dan tidak terjangkau sepenuhnya, atau hanya di sekitar jalan saja, mungkin hanya sampai ke lahan parkir. Maka dari itu diperlukan penambahan sumber pencahayaan. Selanjutnya adalah drainase. Kesimpulannya yaitu membersihkan area drainase dan sampah-sampah yang dapat menghambat aliran drainase. Yang kedua, menambahkan saluran drainase khusus untuk saluran air kotor. Dan tidak lupa menambahkan penutup supaya untuk meminimalisir aroma tidak sedap dari drainase tersebut. Kemudian untuk vegetasi, yang pertama, dapat menambahkan vegetasi sebagai area peneduh yang bisa melindungi bangunan, seperti pohon oak yang sangat rindang cocok sebagai vegetasi peneduh. Kemudian yang kedua, menambahkan pohon seperti pohon tapang, pohon tanjung, yang juga merupakan pohon yang rindang. Yang ketiga, penanaman dengan pola agar tidak mengganggu aksesibilitas. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dari analisis kebisingan, yaitu mendirikan bangunan lebih jauh dari area sumber kebisingan, yaitu dari area jalan bisa mendirikan bangunan agak sedikit ke belakang dan agak sedikit ke kanan karena di kiri ada perumahan. Kemudian, meletakkan ruangan yang aktivitas di dalamnya memerlukan ketenangan di area yang minim tingkat kebisingannya, seperti di area belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan program ruang dari studio perancangan saya. Jadi art gallery saya terdiri dari beberapa ruangan, seperti yang pertama terdapat area parkir yang bersifat servis, jadi bisa digunakan untuk orang banyak dan memiliki fungsi tersendiri. Lalu kemudian terdapat showroom yang bersifat publik atau umum. Kemudian ada workshop yang bersifat semi-private atau hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Kemudian ada restoration room yang bersifat servis, berfungsi untuk menaruh barang. Lalu ada gudang yang juga bersifat servis, ada dapur yang bersifat servis,
Ada juga stockroom yang bersifat service. Ada juga ruang staff yang bersifat private, ruang pengelola yang bersifat private, janitor room atau ruang cleaning service yang bersifat service tentunya. Ada toilet yang bersifat service juga, dan ada juga ruang owner yang bersifat private. Tidak lupa ada toilet yang bersifat service, dan ada lobby yang bersifat public. Berikut ini organisasi ruang dari bangunan saya. Bisa dilihat dari simbol-simbol warna yang ada pada ruangan, yaitu biru berarti itu ruangan publik yang bersifat publik, sedangkan kuning berarti ruangannya bersifat private, orange berarti ruangannya bersifat service, sedangkan hijau merupakan sirkulasi pada ruangan. Sedangkan persyaratan ruang pada ruangan-ruangan di art gallery saya ialah pada showroom penghawaannya buatan, pencahayaannya ada yang alami dan buatan, kebisingannya tinggi, kelembapannya kering, aromatiknya tidak berbau. Kemudian pada kasir penghawaannya buatan, pencahayaannya buatan, kebisingannya tinggi, kelembabannya kering, aromatiknya tidak berbau. Lalu pada area tunggu, penghawaannya buatan, pencahayaannya buatan, kebisingannya tinggi, kelembabannya kering, aromatiknya tidak berbau. Kemudian pada ruang pengelola, penghawaannya alami, pencahayaannya alami dan buatan, kebisingannya rendah, kelembabannya kering, aromatiknya tidak berbau. Kemudian pada ruang staff, penghawaannya buatan, pencahayaannya buatan, kebisingannya rendah, kelembabannya kering, aromatiknya tidak berbau. Kemudian toilet, penghawaannya buatan, pencahayaannya buatan, kebisingannya rendah, kelembabannya lembab, aromatiknya sedikit berbau atau berbau. Kemudian gudang, penghawaannya buatan, pencahayaannya buatan, kebisingannya rendah, kelembabannya kering, aromatiknya tidak berbau. Kemudian ada area parkir, penghawaannya alami, pencahayaannya buatan dan alami, kebisingannya tinggi, kelembabannya kering, kemudian aromatiknya tidak berbau. Dan yang terakhir ada workshop yang penghawaannya alami dan buatan, pencahayaannya alami dan buatan, kebisingannya tinggi, kelembabannya kering, aromatiknya ya berbau. Selanjutnya saya akan menjelaskan besaran ruang pada studio perancangan saya. Yang pertama, pada ruang workshop terdapat furniture meja, meja kerja, kursi, dan lemari. Kemudian pada area tunggu terdapat kursi tunggu. Pada ruang pengelola terdapat kursi beroda, lemari, meja kerja. Pada ruang staff terdapat loker. Pada ruang stockroom terdapat lemari. Pada gudang terdapat rak barang dan meja. Pada toilet terdapat toilet dan wastafel. Pada area parkir terdapat mobil dan motor.
Pada area showroom terdapat rak display, rak gantung, meja, dan meja display. Pada kasir terdapat kursi dan meja kasir. Berikut zona makro dan zona mikro pada studio perancangan saya. Bisa dilihat simbol warna biru merupakan ruangan publik, simbol warna kuning merupakan ruangan private, simbol warna oranye merupakan ruangan servis, simbol warna hijau merupakan simbol ruangan sirkulasi. Kemudian terdapat 18 ruangan yang ada di bangunan saya. Lalu kemudian ada bubble diagram dari studio perancangan saya dengan simbol merah merupakan ruangan publik, simbol biru merupakan ruangan private, simbol hijau merupakan ruangan servis, dan simbol orange merupakan sirkulasi. Kemudian masuk ke part konsep bangunan. Berikut konsep bangunan dari studio perancangan saya. Terdapat keterangan, kemudian bentuk bangunan yang terinspirasi dari hewan kuda. Bentuk dasar dari kuda berupa outline dari beberapa bagian yang masih menyatu. Berikut penambahan dan pengurangan dari gubahan bentuk konsep bangunan saya. Biru merupakan simbol dari penambahan bentuk, sedangkan pink simbol dari pengurangan bentuk. Pengurangan dan penambahan bentuk dilakukan supaya bentuk dari kuda sesuai dengan proporsi penempatan ruang. Kemudian ini bentuk finalnya, dan ini bentuk ruangannya secara menyeluruh yang sedikit menyerupai kuda. Kemudian saya akan menjelaskan material atau karakteristik bentuk dari bangunan art galeri saya. Seperti gambar di samping, terdapat material utama yaitu batu bata, kayu, kaca, blok beton, keramik, dan semen. Nah, yang disebutkan barusan merupakan material-material utama yang tentunya menjadi bahan dasar dari pembuatan bangunan art galeri. Untuk warna bangunan menggunakan warna dasar warna krim, coklat, dan merah muda. Terdapat beberapa tanaman hias untuk sekitar teras di galeri atau lobi di galeri art. Dan menggunakan sedikit ornamen Romawi kuno. Baiklah, sebagai penutup dari presentasi saya hari ini, saya akan menampilkan video final atau video animasi dari studio perancangan arsitektur saya, yaitu art gallery atau galeri seni lukis. Berikut videonya.